Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashghilil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ghanimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma allimna al-ikhlas wa waffiqna lil ikhlas wahdina ila al-ikhlas warzuqna al-ikhlas wa thabbitna 'ala al-ikhlas wa amitna 'ala al-ikhlasi wa ba'athna bil ikhlasi wahsyurna ya Allah ma'al mukhlisina wal mukhlasin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna wa ba'du. Fa ikhwani wa akhwati fillah, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita tafqif, dan terasa ada yang kurang karena ada sebagian di antara kita yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Ada Ustadz Wae, kita doakan yang terbaik karena ibunya masuk puskesmas tadi di telepon. Kemudian ada Ustazah Heni, kita doakan yang terbaik, semoga sekedar flu biasa dan tidak lebih dari flu biasa itu. Kemudian ada Ustadz Mr. Ken, Mr. Kanis, kita doakan semoga cepat menikah, cepat sembuh ya. Dan kita niatkan, kita doakan ya, semua yang sedang ada masalah, semoga Allah segera menyelesaikan permasalahannya. Yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Yang ada utang, ya, semoga Allah segera lunaskan hutangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masih membahas tafsir insyaallah. Saya lihat tadi kalau silabusnya tafsir itu sampai Al-Bayyinah ke atas. Jadi cukup lama kita akan membahas tafsir, tapi nanti bolehlah diselang-selingi barangkali untuk persiapan menyambut bulan Ramadan, misalnya tafqif ya. Insidental ya, tarhib. Tetapi ini juga sebagai hiburan ya, pengajian kita bagi Ustazah Sulis ya. Kemarin merasa kalah karena saya ngisi di sekolah yang lain Isra dan Mi'raj ya. Karena harusnya memang ada inisiatif dari sekolah, Ustadz ayo kajian, begitu. Cuman ya alhamdulillah, karena kita parenting kemarin, dekat sekali jaraknya parenting dengan Isra dan Mi'raj ya. Ala kulli hal, jika mereka mendapatkan saya sekali, antum mendapatkan saya berkali-kali. Baik. Ya. Rela berbagi ya. Baik, yang kita akan bahas insyaallah pada siang hari ini 2 surat. Tapi enggak panjang insyaallah. 2 surat karena 2 surat ini tidak dapat terpisahkan, berkaitan sangat erat, saling melengkapi, yaitu surat Quraisy dan surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fil. Yang pertama, suratul Fil ini Makkiyah. Apa Makkiyah? Ustazah Rani? Sebelum hijrah. Ingat, ini kaitannya bukan kepada tempat, tetapi kepada peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal diingat saja, ketika Rasul belum hijrah berarti ada di Mekah, ya kan? Makanya dinisbatkan ayat atau surat. Tidak mesti surat itu semua dia Makkiyah atau Madaniyah, tidak. Kadang ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Contohnya apa? Contohnya
Sebagian ya, kata ulama sebagian ini. Sebagian mengatakan contohnya Al-Muzammil itu. Al-Muzammil 19 ayat pertamanya Makkiyah dan 1 ayat terakhir, ayat ke-20 itu Madaniyah, dan terlalu banyak contohnya. Contoh yang lain, kalau tidak salah Al-Yauma Akmaltu Lakum ya. Oh, dia Madaniyah ya. Banyaklah intinya, banyak contoh di antara surat-surat yang sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Nah, kalau surat Al-Fil dengan surat Quraisy ini, pertama bukan Al-Quraisy namanya, banyak sekali yang menyebut Al-Quraisy. Namanya surat Quraisy. Surat Al-Fil dan Quraisy. Kedua-duanya Makkiyah. Ya, kedua-duanya Makkiyah. Kenapa disebut dengan surat Al-Fil? Karena berkaitan dengan Ashabu Al-Fil. Berkaitan dengan sejarah datangnya pasukan gajah untuk hadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Di akhir zaman nanti salah satu di antara ciri-ciri kiamat kecil ya kategorinya adalah dihancurkannya Ka'bah. Pada waktunya nanti bahkan mohon maaf orang buang kotoran itu di samping Ka'bah. Itu ciri-ciri kiamat kecil. Ya. Dan tidak ada lagi orang yang tinggal di Mekah dan Madinah. Tidak ada lagi. Entah kemana wallahu a'lam bishawab. Kosong. Ya. Kosong itu. Akhir zaman. Ya. Dan tanda-tanda akhir zaman itu banyak sebenarnya di kita ini. Di antara tanda buruknya akhir zaman itu sampai-sampai orang yang paling soleh, paling baik di antara mereka saat itu menemukan orang yang berzina di pinggir jalan, dia mengatakan apa? Sekiranya dia berzina di dalam. Jadi tidak ditentang perbuatan zinanya itu, cuman tidak etis saja di luar begitu. Ya. Dan ini kan terjadi Ustaz, apalagi di negara-negara barat kan. Kalau mereka berhubungan badan itu tidak ada masalah. Ya, legal asalkan tidak di luar. Kenapa? Mengganggu ketertiban. Ya, kita termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman itu kasratul harj atau al-haraj, banyaknya pembunuhan. Sampai-sampai Rasul mengatakan yang dibunuh ini tidak tahu sebab dibunuhnya apa, dan yang membunuh ini juga tidak tahu sebab membunuhnya apa. Pokoknya bunuh aja. Ya, sekarang ini kan banyak gara-gara uang 5.000, 10.000 kan, nyawa itu begitu murah. Itu semua tanda-tanda akhir zaman. Jika dunia ini dikatakan tua, atau jika di antara tanda-tanda kiamat itu adalah lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wafatnya Rasul itu 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kondisi kita yang ada 1400 tahun sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi kapan tepatnya ya tidak bisa dipastikan, itu ilmu Allah. Ya. Tidak ada yang tahu. Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam pimpinan para rasul lebih tahu daripada Jibril yang merupakan pimpinan para malaikat. Jika pimpinan Rasul dan pimpinan malaikat saja tidak tahu, maka tidak ada yang bisa memastikan. Bahkan kita sudah melihat tanda-tandanya jelas. Kita mengatakan besok pagi pun tidak bisa memastikan. Karena itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi catatan bagi sebagian dai yang berani mengklaim bahwa tanggal sekian itu, ya dia tidak mengatakan akan terjadi, tapi kemungkinan besar itu cukup menghebohkan dan mengkhawatirkan. Ya. Karena kiamat ini tetap saja menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting apa? Wa ma'adatta laha. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat. Kabar baiknya bahwa gonjang-ganjing dunia, gunung yang berterbangan, air bah, laut naik, ini bumi yang bertabrakan dengan planet, langit yang terbelah, itu akan dirasakan oleh syirarul khalq. Hanya akan dirasakan oleh makhluk-makhluk yang buruk saja. Artinya bukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang taat. Karena nanti di akhir zaman Allah akan mengirimkan suatu angin yang sangat lembut, bahkan masuk ke dalam lubang-lubang batu yang kecil sekali. Tidaklah setiap mukmin, ada seorang mukmin yang terkena dengan angin ini kecuali dia akan meninggal dunia. Maka tidak ada yang tersisa kecuali makhluk-makhluk yang buruk. Maka bisa dibayangkan Mekah Madinah kosong, bahkan mereka buang air besar pun di samping Ka'bah. Tidak ada yang tersisa. Ya. Ala kulli hal, surat Al-Fil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Alam tara, tidakkah engkau melihat? Ini menunjukkan apa ya? Ta'ajjub. Ta'ajjub itu apa? Takjub.
Takjub itu kan bisa bentuknya sesuatu yang mengagumkan, bisa saja sesuatu mengherankan. Bukankah engkau telah mengetahui wahai Muhammad? Kurang lebih seperti itu maknanya. Alam taro. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa yang telah dilakukan Tuhanmu kepada ashabil fil, pasukan gajah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, jamaat, banyak burung. Maka ababil itu bukan nama burung. Ya, ababil itu artinya jamaat, banyak burung. Kenapa? Nanti Masya Allah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, ya, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan. Ya, Allah menyelamatkan orang-orang musyrik Quraisy dari pasukan gajah untuk apa? Untuk apa? Li'ila fi Quraisy. Menyelamatkan mereka dari pasukan gajah itu apa? Karena untuk melindungi kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaannya apa? Berdagang. Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Antum bayangkan, ini diserang sama pasukan gajah, tanpa mereka bertindak sedikit pun, Allah menyelamatkan mereka. Kira-kira pandangan orang itu gimana? Istimewa. Ada api besar nih, ya. Tiba-tiba Arman mau menyelamatkan orang, nggak pakai pengaman apa ya, baju anti api dan lain sebagainya, masuk aja cuek sambil siul-siul, selamatin orang. Begitu keluar dia selamat. Gimana pandangan orang tentang Arman? Waliullah itu. Oh, paham tidak nih? Jadi ketika Allah selamatkan orang-orang Quraisy ini, orang-orang Quraisy mau kemana pun itu tidak ada yang berani ganggu. Biasanya perjalanan sekian hari, sekian malam, pasti ada quta'ut thariq, ada begal. Tapi orang-orang Quraisy nggak ada yang berani. Kenapa? Ahlullah. Mereka ini orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk apa luar biasa. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Ya, pemilik Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka, alladzi at'amahum min ju'in, untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ini dua nikmat yang paling besar. Kita akan bahas insyaallah. Ini awal sejarahnya panjang ya. Ini awal sejarahnya dari seorang raja yang namanya Dzunwas. Dia penguasa di Yaman. Penguasa di Yaman yang ingin menyatukan bangsa Arab di bawah kekuasaannya. Sehingga dia menyebarkan dengan kekuatannya, dengan pasukannya, menaklukkan negara-negara Arab, termasuk sampailah dia ke Madinah. Dan Madinah pada saat itu adalah pusat dakwah, kalau boleh kita katakan, sebagai pusat daripada agama Yahudi. Dan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang-orang Yahudi kan sangat mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa mereka pindah ke Madinah? Kemarin saya sampaikan. Karena mereka yakin bahwa Madinah ini adalah muhajar. Ini apa? Tempat hijrahnya seorang nabi, Nabi Yusa'ah. Ini adalah apa? Tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke Madinah, berharap bahwa Nabi itu akan lahir dari mereka. Ketika Madinah ini dipenuhi oleh orang-orang Yahudi, jadilah Madinah ini menjadi pusat penyebaran agama Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mengetahui bahwa Dzunwas ini akan datang kepada mereka untuk menaklukkan mereka. Sehingga mereka menyiapkan makar, mereka menyiapkan rencana yang sangat matang untuk menawarkan agama Yahudi kepada Dzunwas. Dzunwas datang dengan pasukannya ke Madinah, ditawarkanlah oleh orang-orang Yahudi untuk memeluk agama Yahudi. Puas Dzunwas ini sehingga dia memeluk agama Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi pun memanfaatkan itu untuk menyebarkan agama Yahudinya. Maka kekuasaan itu sebenarnya sangat berpengaruh pada penyebaran suatu agama. Ya kan? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru bebas menyebarkan agama Islam setelah berdiri daulah Islamiyah di Madinah. Makanya Fathu Al-Fatah di Inna Fatahna Laka Fatham Mubina, yang kesannya atau tampaknya umat Islam kalah saat itu
karena mengalah tidak jadi umroh sebagaimana yang saya sampaikan di sebelumnya. Ternyata itu menjadi kemenangan sampai-sampai Allah sebutkan itu sebagai Al-Fatah. Kenapa? Karena ada perjanjian untuk tidak saling menyerang antara Rasul dengan orang-orang yang ada di Mekah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ekspansi dakwah. Menyebarkan dakwahnya, termasuk mengirim surat kepada para raja, termasuk kepada Muqawqis, yang kemudian Muqawqis menghargai tawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibalas dengan dikirimi hadiah dan sariyah dan seorang budak wanita. Siapa? Maria Al-Qibtiyah, yang kemudian melahirkan putra bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Jadi manfaatnya besar sekali. Sulhul Hudaybiyah ini Rasul benar-benar memanfaatkan itu. Orang-orang Yahudi pun demikian, ketika Dzunnuwas ini memeluk agama Yahudi, dimanfaatkanlah kemudian untuk menyebarkan agama Yahudi. Tinggal dua daerah saat itu di daerah Arab yang belum mau memeluk agama Yahudi. Ada yang memeluk, ada yang lari. Tinggal dua yang belum dikuasai. Daerah namanya Najron dan daerah Mekah. Mekah dan Najron. Ya. Kemudian Dzunnuwas ini awalnya daerah Najron ini walau alam ya apa agama sebelumnya, kelihatannya agama musyrik. Ya, tetapi kemudian bukan, ya. Agamanya agama Yahudi. Ya. Tadinya kan tidak dikuasai oleh siapa namanya? Oleh sebelumnya, sorry. Jadi begini ceritanya, ini kisah yang sangat masyhur. Ada seorang rohib beragama Kristen, Nasrani. Nasrani saat itu yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ahlul kitab, ya, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, Yahudi tadinya telah dikuasai oleh Dzunnuwas. Kemudian datanglah seorang rohib yang bersembunyi, ya, yang bersembunyi-sembunyi dalam menyebarkan dakwahnya. Sampai kemudian Dzunnuwas ini memiliki seorang penyihir tua. Yang karena tuanya itu ya sudah waktunya regenerasi lah. Dia bilang sama Dzunnuwas rajanya nih, "Raja, saya sudah tua dan saya butuh orang yang akan meneruskan keahlian saya dalam bidang sihir." Karena mohon maaf, agama Yahudi dan sihir itu sangat berkaitan erat. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Terus ini kaitannya dengan sihir. Maka akhirnya si penyihir ini minta salah seorang pemuda yang paling cerdas, yang paling baik untuk kemudian meneruskan ilmu penyihirnya, ilmu sihirnya. Ditemukanlah seorang gulam. Gulam ini anak kecil kalau dalam bahasa Arab. Gulam itu usia maksimal yang pernah saya baca usianya ya, dia di bawah 10 tahun. Jadi paling besar itu kalau sebutan gulam itu usia 10 tahun. Didatangkanlah seorang gulam yang setiap hari harus pergi ke rumah penyihir ini untuk mempelajari ilmunya. Tetapi di dalam perjalanannya dia menyaksikan rohib ini, rohib yang tadi Nasrani itu, yang menyebarkan agamanya secara sembunyi-sembunyi. Lalu ternyata gulam yang kecil ini memperhatikan terus apa yang disampaikan oleh rohib ini dan tertarik dengan apa yang disampaikan, sampai kemudian dia mempelajari apa yang diajarkan oleh rohib. Yang diajarkan oleh rohib saat itu adalah agama tauhid, agama Allah Subhanahu wa taala. Kan belum ada agama Islam nih. Jadi agama saat itu agama ahlul kitab, Nasrani tentu yang paling terakhir, ya. Maka kemudian kagumlah dia pelajari terus. Nah, ini menyebabkan dia terlambat. Terlambatnya sampai karena dia duduk dulu sebelum dia ke rumah penyihir, dia mampir dulu di tempat rohib ini, di tempat ahli agama ini, terlambat sampai ke penyihir. Tepadaklah si penyihir nih. Karena dia terlambat sampai penyihir, pelajarannya lanjut. Dia pulang ke rumah juga terlambat. Besoknya konsultasi lah sama syekh ini, sama rohib ini. Tuan guru, katanya, saya karena duduk di sini mendengarkan pengajian Anda, mendengarkan dakwah Anda, jadi saya terlambat ke tempat penyihir. Saya dimarah. Karena saya terlambat di tempat penyihir, jadi masa belajarnya makin dipanjangkan, pulang ke rumah juga terlambat. Dalam posisi saya tidak berani menceritakan apa yang membuat saya terlambat. Bagaimana solusinya? Akhirnya dipesan dia, nanti bilang saja kalau kamu terlambat datang ke penyihir ini, sampaikan bahwa kamu ditahan oleh keluargamu. Dan jika kamu terlambat sampai keluargamu, sampaikan bahwa kamu ditahan oleh penyihir ini. Jadi kan tidak ada alasan untuk dimarah. Sampai suatu hari ketika akan pergi, ya, ketika akan melakukan perjalanan,
Tiba-tiba ada dabbah di tengah jalan yang menghalangi lalu lalang orang saat itu. Dabbah ini hewan besar entah seperti apa itu. Ya. Yang jelas menghalangi karena apa istilahnya macet dibuat. Ya. Sampai kemudian gulam ini mengatakan ini kesempatan. Akhirnya dia mengambil batu kecil dan mengatakan Bismillah, karena diajarkan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya Rob, jika apa yang diajarkan oleh rohib ini benar, maka buatlah hewan ini mati dengan batu ini. Lalu dia pun melempar batu tersebut dan mati. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia betul-betul yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Meninggalkan agama Yahudi yang saat itu mayoritas dipeluk, ya. Karena itu masyarakatnya Zunuwas. Akhirnya belajar lama sampai kemudian pemuda ini diajarkan satu doa oleh rohib ini, di mana doa ini menggunakan Al-Ismul A'zam, salah satu isim Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada orang yang tahu itu. Yang diajarkan beberapa orang termasuk Nabi Musa alaihissalam, ya. Yang siapa yang tahu Ismul A'zam ini terkabul semua keinginannya. Nah, ini diajarkan kepada gulam ini. Ya, ini anak kecil loh, coba lihat. Anak kecil ini. Yang dengannya dia ketika akan yang dengannya dia berdoa kepada Allah memohon kesembuhan bagi orang yang datang berobat kepada dirinya. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, dia selalu berkata, dia selalu berpesan atau berdakwah mengatakan bahwa yang menyembuhkan saya ini adalah, yang menyembuhkan Anda ini bukan saya. Yang menyembuhkan Anda ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah ini Tuhan. Dan jika Anda percaya bahwa Dia adalah Tuhan, maka Dia akan menyembuhkan Anda. Ketika dia percaya, maka dia memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit orang ini. Separah apapun penyakit orang, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika yang kena penyakit itu adalah wazir, perdana menterinya raja ini. Penyakitnya nggak tanggung-tanggung, buta. Penyakit buta. Kemudian dia carilah tabib kesana kemari untuk menyembuhkan, nggak ada yang sembuh. Sampai dia dengar berita tentang gulam ini yang bisa menyembuhkan. Kan dalam pandangan mereka bisa menyembuhkan. Sampai didatangkanlah gulam ini ke rumah si perdana menteri. Lalu dia menyampaikan yang biasa dia sampaikan, yang menyembuhkan Anda ini bukan saya. Yang menyembuhkan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah akan menyembuhkan. Beriman dia dengan izin Allah, setelah didoakan, wazir ini sembuh. Masuk kantor. Ya. Masuk kantor, pergi ke kerajaan. Ya. Ternyata di kerajaan raja kaget, Zunuwas kaget. Lah ente kok sudah bisa ngelihat katanya. Kok ente sudah bisa ngelihat? Dia bilang, saya disembuhkan oleh Tuhan. Maksudmu disembuhkan oleh saya, katanya dalam riwayat yang lain. Ya. Maksudmu disembuhkan oleh Tuhan. Yang dia yakin itu Tuhannya siapa? Tuhannya Zunuwas ini. Maka perdana menteri ini mengatakan, bukan. Yang saya maksudkan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marah Zunuwas. Ternyata ada Tuhan selain Tuhan yang disembahnya. Ya. Dalam riwayatnya memang banyak riwayat nih. Ada yang mengatakan ini raja ini mengaku sebagai Tuhan, sehingga raja mengatakan, apakah jika demikian apakah ada Tuhan selain diriku, kata raja ini. Maka perdana menteri ini menjawab iya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya diteliti dari mana dia mendapatkan keimanan ini, kepercayaan ini, sampai perdana menteri ini harus menghadapi tubuhnya dibelah dua menggunakan gergaji. Ini pelajaran bagi kita dalam mempertahankan keimanan, ya. Nah, sebelum dia dibelah sama gergaji, muncullah rahasianya, ya. Apa istilahnya, bocor rahasianya bahwa yang mengajarkan ini kepadanya adalah si gulam ini. Ya, kaget raja, orang yang dikader untuk menjadi penyihir ternyata menjadi seseorang yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Akhirnya disiksa gulam ini, anak kecil, bayangkan itu, anak kecil disiksa sampai kemudian keluarlah dari mulut gulam ini bahwa yang mengajarkannya adalah rohib ini. Rohib pun ditangkap, disiksa sampai kemudian mati, meninggal dunia, syahid fi sabilillah. Tersisa gulam ini. Gulam ini belum mati. Karena apa? Raja berusaha untuk membunuh dia, nggak mati-mati. Yang pertama, raja meminta pasukannya untuk membawa gulam ini ke atas gunung untuk dilemparkan ke dalam
dari gunung, dari atas gunung. Lalu gulam ini mengatakan, ya Allah, berdoa, ya Allah cukupkanlah aku dari mereka. Allahumma kfinihim. Akhirnya Allah buat gunung itu injok. Gempa gunung ini, gempa lokal lah Raden ya. Gempa gunung saja maksud saya. Gempa sehingga jatuh semua, yang selamat cuma si gulam. Gulam ni mesan terus tinjot. Raja yuk masih selamat, masih. Kemana lah bahasa kita nih. Akhirnya raja ini pun meminta pasukannya untuk membawa ke tengah samudra. Begitu sampai di tengah samudra, dia berdoa, Allahumma kfinihim, ya Allah cukupkan aku dari mereka. Gelombang. Sampai kemudian semua pasukan itu tenggelam. Dia pun kembali kepada raja ini dengan selamat. Raja ini kaget. Ya. Kok ente masih selamat katanya. Wahai raja, jika anda betul-betul ingin membunuh diriku, maka lakukan sesuai dengan apa yang aku instruksikan. Apa itu? Kumpulkan semua masyarakat-mu, lalu ambil anak panah, berucaplah dengan keras, Bismillah, dengan nama Allah. Ya Rabba Gulam, wahai Tuhannya si Gulam, matikanlah si Gulam ini. Akhirnya betul, dilaksanakan instruksinya, dikumpulkan semua masyarakatnya. Lalu rajanya Zunuwas ini mengambil posisi lah lebih tinggi dari masyarakatnya, mengambil anak panah, mengatakan dengan suara keras, Bismillah, dengan nama Allah. Lalu berucap dengan keras, duhai Tuhannya si Gulam, bunuhlah si Gulam. Dilepaskan anak panah ini, lalu si Gulam pun meninggal dunia. Cuman lihat, ini kan raja ini mengaku akhirnya, Bismillah, dengan nama Allah. Duhai Tuhannya si Gulam, bunuhlah si, matikanlah si Gulam. Mati si Gulam ini. Akhirnya sekitar 20.000 orang bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Makanya Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala mengatakan, kadang ada perbuatan yang jauh lebih berharga daripada 1000 kali khutbah. Ini Gulam ini tidak berkhutbah, cuma nyawa dikorbankan. Tapi mampu mengislamkan dengan izin Allah 20.000 orang. Maka jangan pernah mengecilkan setiap usaha kita dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau mengorbankan darahnya untuk kemudian membuat sekitar 20.000 orang beriman. Nah, Zunuwas marah. Lalu meminta semua orang yang 20.000 ini untuk kembali ke agama Yahudi. Ya. Bagi yang tidak mau, digalilah kemudian ukhdud yang disebutkan di dalam surat Al-Buruj. Ya, wasama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Karena digali parit yang sangat dalam, lebarnya sangat lebar, ya berapa? Saya lupa berapa ukurannya, dan dibakarkan api di dalamnya. Bagi orang yang mau mengakui Tuhannya Zunuwas ini sebagai Tuhan, maka akan selamat. Bagi yang tidak, akan dilemparkan ke dalam api. Ya. Sampai kemudian hampir semua ini sekali lagi ini luar biasa kalau dibandingkan kita dengan orang-orang dulu dalam mempertahankan keimanannya. Dan di antara mereka ada seorang ibu yang menggendong bayi. Dan ibu ini ragu-ragu untuk terjun ke dalam api ini. Di satu sisi dia membela keimanannya, tapi di sisi lain ada anak kecil nih. Anak kecil yang dia gendong. Sampai kemudian Allah buat anak ini berbicara. Makanya ada 3 bayi yang belum waktunya berbicara. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah anak ini. Yang ketiga adalah anak dari seorang pelacur yang ingin mencelakakan Juraij. Nanti baca kisahnya itu Juraij itu. Ini anak yang kemudian ngomong bahwa Juraij ini bukan bapak saya karena difitnah. Ya, Juraij ini bukan bapak saya. Baru kemudian orang kembali mempercayai Juraij. Bahwa beliau adalah orang yang soleh. Ala kulli hal, akhirnya anak ini berbicara, wahai ibuku, lompatlah ke dalam api untuk mempertahankan keimananmu. Kemudian lompat anak dengan ibunya untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara masyarakat mereka yang tadinya Nasrani, saya ragu apakah Nasrani atau Yahudi. Yang jelas ada yang menyelamatkan diri yang beragama Nasrani. Lalu menyelamatkan diri kemana? Menyelamatkan diri ke Habasyah. Raja Najasyi di sana. Lalu berkata, wahai raja, lihatlah apa yang dilakukan Zunuwas. Jadi kan orang-orang yang beragama Yahudi, yang beragama Nasrani tadinya, Zunuwas datang untuk apa? Meminta mereka untuk memeluk agama Yahudi.
Larilah salah seorang penduduk Najran ini ke Habasyah, bertemu dengan raja di sana dan mengatakan, "Wahai raja, lihatlah apa yang dilakukan oleh Dzunuwas kepada orang-orang beragama Nasrani." Lalu akhirnya raja ini pun mengutus panglima perangnya. Ada 2 panglima perang. Yang pertama adalah Abroha. Yang kedua adalah, mana catatan saya ini? Aryab. Nah, yang pertama adalah Abroha, yang kedua namanya Aryab. Yang kemudian menumpas, membumi, hanguskan kerajaan Dzunuwas yang ada di Yaman. Termasuk Dzunuwas pun mati. Menurut cerita dia ingin menyelamatkan diri, di tengah laut dia bunuh diri. Ya. Nah, kemudian begini, Abrohah ini seseorang yang tubuhnya kecil tapi pintar. Aryad ini tubuhnya besar, kuat, tapi ya bodoh lah dibandingkan dengan Abrahah. Sampai kemudian Abrahah, si licik dan Abrahah ini kan, datang kepada Aryad dan mengatakan, kan masing-masing ini panglima. Berarti ada 2 pasukan yang diutus untuk menghancurkan Dzunuwas sebagai balasan atas perbuatan mereka kepada orang-orang Nasrani. Yang sebagai pimpinan tertinggi orang-orang Nasrani saat itu apa? Orang-orang di Habasyah. Ini menunjukkan bahwa Afrika itu dulu peradabannya besar. Peradabannya kuat. Bahkan negara di dunia, raja yang paling kaya di dunia itu seorang raja, Bakar siapa namanya itu, di Mali. Kaya raya itu. Ya. Ini orang yang dari tanah tanah Najd, Hijaz, ya. Najran ini sekarang di provinsi Saudi. Dia lari meminta bantuan ke Raja Habasyah. Ya. Kalau tidak salah sekarang Habasyah itu Ethiopia. Karena Ethiopia ini negara tidak aman, kacau politiknya. Padahal dulu itu peradaban besar di Afrika itu. Ala kulli hal. Nah, Abrahah berkata kepada Aryad, "Wahai Aryad, bagaimana kalau kita satukan saja 2 pasukan ini dengan memilih 1 orang pemimpin? Apa pendapatmu?" katanya. "Bagus." Oh, ini aneh. Bagus. Oh, ini aneh. Lalu siapa yang menjadi pemimpin? Kemudian Aryad ini berketuan. Abrahah kembali bertanya, "Menurutmu siapa yang menjadi pemimpin?" Aryad ngomong, "Saya," katanya. "Saya jadi pemimpin." Apa kata Abrahah? "Saya juga mau jadi pemimpin," katanya. "Sudah begini saja," katanya. "Bagaimana kalau kita adu kekuatan? Saling mati, wah. Kita adu kekuatan. Tetapi jangan kita beradu kekuatan di hadapan pasukan kita. Ini akan melemahkan. Kita cari tempat yang hanya kita berdua saja. Kalau saya mati, maka keluarlah, umumkan dirimu sebagai pemimpin. Nah, kalau kamu mati, saya akan umumkan diri saya sebagai pemimpin." Cuman Abrahah ini licik. Dia kan ini mau berjumpa berdua saja nih. Abrahah bisik sama pasukannya, bodyguardnya. Nah, ente nanti ikut. Ya, begitu ikut, nanti kalau ente dengar suara teriakan saya, sudah ente masuk ke dalam, bantu saya. Aryad ini orangnya jujur. Ya bodoh lah nih, ya. Apa adanya dia. Jadi dia cuma bawa dirinya sendiri dan sudah merasa pede kan, memang lebih kuat dari kode dan Abrahah nih. Kecil. Nah, kalau Aryad ini besar, sampai begitu betul masuk dia ke tempat yang disepakati, langsung bete tebas semua nanu Abrahah. Sampai terpotong hidung dan mulutnya. Makanya digelari Al-Ashram. Ashram itu sebit kalau bahasa kita, ya. Cuman ini mulutnya hilang ini. Coba gimana rupanya itu Abrahah ini. Dan berdarah. Nah, karena berdarah, Aryad ini kasihan. Jadi ragu-ragu untuk melanjutkan, ya. Karena ragu-ragu, teriaklah Abrahah. Didengar oleh pasukannya yang sembunyi di belakang, akhirnya dikepung Aryad ini dan matilah Aryad. Sejak saat itu Abrahah kemudian menjadi penguasa dari pasukan ini. Nah, kemudian saat itu kan Mekah ada Ka'bah yang menjadi pusat ibadah lah. Banyak semua mensucikan Ka'bah. Karena memang ini Ka'bah ini kan sejak zaman Nabi Ibrahim. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi bangunan suci yang disucikan oleh semua orang waktu itu. Cuma Abrahah ini pun punya keinginan untuk menyatukan bangsa Arab sebagaimana Dzunuwas. Itu kebiasaan orang kaya itu nggak puas memang. Ya. Orang semakin tinggi jabatannya semakin pengen berkuasa, ya. Udah 2 periode minta 3 periode, begitu loh kurang lebih, ya. Kalau ada nih, saya nggak tahu ya, kalau ada, ya.
Apa namanya? Dia ingin menguasai daerah Arab, ya, termasuk Mekah. Ya. Nah, pertama yang dia lakukan adalah, jadi setelah kasus kematian Aryad ini, sampailah berita ini kepada raja mereka di Habasyah, yang membuat raja Habasyah itu marah luar biasa dan berjanji. Apa janjinya? Saya akan menginjak kepalanya Abraha. Saya akan datang menginjak tanah Yaman, lalu akan menginjak kepalanya Abraha. Abraha cerdas. Dia ambil satu peti, dia masukkan di dalamnya tanah Yaman. Kan kata raja itu, saya akan injak tanah Yaman dan akan menginjak kepala Abraha. Lalu dia potong rambutnya, ya. Diisi peti ini dengan berbagai macam batu mulia, bukan batu akik lah ya, batu mulia ini. Lalu dia menulis surat. Sampailah peti ini kepada raja ini dan mengatakan, "Duhai raja, bukankah engkau telah berjanji untuk menginjak tanah Yaman dan berjanji untuk menginjak kepalaku? Aku kirimkan kepadamu hadiah, dan aku kirimkan kepadamu tanah Yaman, aku kirimkan juga rambutku untuk engkau injak, untuk memenuhi janjinya." Itu janji bagi orang dulu itu serius itu, enggak sembarangan. Sekarang saja yang banyak ingkar janji. Orang kafir pun sangat berpegang teguh pada janjinya. Akhirnya apa? Raja ini pun kagum dengan kecerdasan si Abraha. Apalagi Abraha kemudian membuat satu janji. "Wahai raja, aku akan membangun tempat ibadah yang paling indah di dunia untuk penyebaran agama Nasrani." Kan pimpinan Nasrani itu dia. Raja ini kagum dengan kecerdasan Abraha. Jadi maafkan, betul, dia injak debu itu dan dia injak rambut itu sesuai dengan janjinya. Dia ambil hadiahnya. Ya, ini penting Harman ini. Lamun tertolak-tolak lamaran jauhan be mercy, selesai urusan itu. Ya. Jadi sejak saat itu dia membangun tempat ibadah yang namanya Al-Qullais. Kenapa disebut Al-Qullais? Ini orang Arab menyebutnya Al-Qullais. Ini namanya Qalansuah. Qalainsu, kalau kata Syekh Muhammad Ali Asy-Syanqiti, apa bahasanya? Pokoknya Qalansuah yang ketika orang mendongakkan kepalanya, topinya ini jatuh begitu. Saking tingginya. Saking tingginya. Dengan ongak ke atas gede menu. Sampai dinisbatkan bangunan ini namanya Al-Qullais. Karena Abraha ini niatnya untuk menyaingi agama yang ada di Mekah, musyrik kan? Maka dia menyeru orang, mari ke sini saja. Untuk apa? Tawafnya tinggalkan yang ada di Mekah. Gendaklah dengan Arab. Marah bangsa Arab, sehingga salah seorang di antara mereka lampun naik di dalam gereja nih. Disebutkan dia buang air besar di sana. Sesudah dia buang air besar, dia ambil kotorannya ini, dia usap di dinding-dinding itu. Itu disebutkan. Iya, sampai kemudian marah Raja Abraha ini. Nah, memang dia kan mempunyai misi tersembunyi sebenarnya Abraha. Ketemu momennya, sehingga dia mengatakan, saya bersumpah untuk menyerang Ka'bah. Ya, sampai dia berkomitmen, dia menyeru, dia ingin menyerang Ka'bah. Didatangkanlah untuk dia. Nah, tadi ketika dia mengirimkan hadiah untuk rajanya itu, dia bilang, jika engkau berkenan wahai raja dengan usul gini, maka kirimkan bagiku harta dan gajah. Dan itulah dalam sejarah dunia pertama kalinya gajah masuk ke tanah Arab. Berapa jumlahnya? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 1000 gajah. Tetapi di antara gajah ini ada gajah yang paling besar. Ukurannya 2 kali 3 kali gajah, paling besar. Namanya Mahmud. Ya, gajah ini namanya Mahmud. Atau baca di mana-mana kitab tafsir namanya Mahmud. Bahkan di kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili pun disebutkan namanya Mahmud. Ini paling besar. Ya, sampai akhirnya ini karena pasukan Abraha ini kalau pakai pasukan kuda hancur dia. Bangsa Arab sangat biasa perang menggunakan kuda itu, ya memang itu hobinya dia. Jadi orang Arab itu dulu cepat, zaman-zaman dulu itu. Mau kemana nih perang? Perang. Begitulah. Malah bertindak main bala. Ya. Apalagi Sa'ar untuk balas dendam itu nggak mikir-mikir mereka. Perang kebiasaan. Jadi kalau menggunakan kuda bisa lawan tanding lah mereka.
Cuman yang digunakan gajah ini. Pakai gajah pasukan Abraha ini. Jadi semua bangsa Arab itu kalah. Yang terakhir sampailah mereka di Ka'bah. Sampailah mereka di Ka'bah. Nah, sebelum masuk ke wilayah Mekah, di luar kota Mekah, ya, mereka bangun kemah di sana. Ya. Mereka bangun kemah di sana dan orang-orang Mekah pun sudah nggak tahu mau ngapain. Ya. Lalu Abraha mengirim salah satu utusannya ke Mekah dan sampaikan kepada tuan mereka. Mereka tidak punya raja, mereka ada bangsawan-bangsawan lah yang menjadi pimpinan kaum mereka. Sampaikan kepada mereka bahwa kami tidak ingin memerangi mereka, tidak. Niat kami ke sini cuma menghancurkan Ka'bah. Kami tidak ingin menumpahkan darah mereka, enggak. Artinya mereka kalau istislam, kalau menyerah ya sudah, enggak apa-apa, enggak akan dibunuh. Kami punya satu kepentingan, apa? Menghancurkan Ka'bah. Akhirnya diminta juga sebagian utusan datang kepada Abraha. Salah satu yang ketika mereka bertanya, ketika utusan Abraha ini bertanya, siapa yang menjadi pimpinan kalian di sini? Diarahkanlah pimpinan ini kepada siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sebenarnya bukan Abdul Muttalib, namanya Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Tadinya Abdul Muttalib tinggal di Madinah. Antum tahu kan sejarahnya ibu Rasul ke Madinah? Karena memang asal aslinya ibu Rasul tuh di Madinah. Dan Abdul Muttalib juga tadinya dia orang Mekah, tapi sama keluarganya mukimnya di Madinah. Tapi diambil sama pamannya yang namanya Al-Muttalib. Ketika ditanya oleh orang-orang Mekah, siapa dia? Hadza abdi. Ini budakku katanya. Maka dinisbatkan kemudian Syaibah kakeknya Rasul menjadi Abdul Muttalib. Nah, itu awalnya. Jadi namanya Syaibah. Dan digambarkan orang melihat Abdul Muttalib ini pasti akan tunduk karena wibawanya itu. Badannya besar. Tidak biasa. Badannya besar dan kalau badan besar saja nggak berwibawa kan darah kena. Ini selain badannya besar, wibawanya, auranya gagah. Gagah sekali. Kita ngelihat orang gagah saja istilahnya wibawan, tidak semel ya, anu-anu lalu kan, apalagi sudah gagah, tubuhnya besar, ya kemudian auranya itu, sampai-sampai begitu. Dan yang mengiring Abdul Muttalib ada beberapa pemuka-pemuka suku. Sampai di kemahnya, di tendanya Abraha, begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, Abraha dia kontek kan? Begitu melihat Abdul Muttalib, lah bibit nih sih. Gugup dilihat. Sampai tadinya Abraha yang duduk di atas singgasananya, itu raja dulu kemana-mana di bawah singgasananya itu, ya. Atau kursi khusus lah. Dia pun mendudukkan dirinya di bawah, ya karpet biasa, di karpet tempat tamunya dia. Dia karena melihat wibawanya Abdul Muttalib itu, dia pun ikut duduk sama tinggi dengan Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan dia didudukkan di sampingnya Abraha. Sampai kemudian Abraha pun menyampaikan misinya. Misi kami bukan memerangi Anda semua. Sedikit cuma menghancurin Ka'bah. Itu aja, nggak ada lain. Nggak banyak. Ya. Lalu apa hajatmu, kata siapa Abraha, apa yang ingin kau sampaikan? Apa kata Abdul Muttalib? Ya raja, kalau Anda mau memerangi Ka'bah ya silahkan. Tapi saya datang kemari mau mengambil onta saya, katanya. Karena Abraha mengambil semua harta orang-orang yang ada di sekitar sana. Diambillah 200 onta milik Abdul Muttalib. Antum gimana 200 onta itu kaya raya itu. Antum punya 200 sapi aja, juragan sapi antum. Ini onta yang harganya berkali-kali lipat daripada sapi. 200 Mercy lah ya. Antum mau ngapain ke sini? Begitulah Abraha. Enggak ada, saya cuma mau ngambil onta saya. Lah kelelek Abraha, bengaan. Yuk sida ni dia ini simbol Anda ini. Ini simbol agama Anda. Saya datang mau menghancurkan simbol agama Anda. Anda masih mikirkan 200 ekor unta Anda, katanya. Barulah terkenal ungkapan Abdul Muttalib. Innani ana rabbul ibil. Sesungguhnya aku pemilik unta ini. Wa inna lil baiti rabban sayahmih. Dan rumah ini pun memiliki pemilik yang akan melindunginya. Itu kata Abdul Muttalib. Maka kemudian dikembalikanlah unta ini kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib setelah menerima unta ini meminta semua penduduk Makkah untuk menyelamatkan diri ke atas gunung.
Hanya beberapa orang saja termasuk beliau yang bergantungan di pintu Ka'bah sembari berdoa. Entah seperti apa doanya. Musyrik kan? Dia berdoa ya kepada pemilik Ka'bah ini untuk menyelamatkan Ka'bah ini. Jadi mereka kata sebagian ulama yang mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan Robban, tetapi menjadikan selain daripada Allah juga menjadi Tuhan, yaitu berhala-berhala ini. Ya, di balik hati mereka, mereka akui Allah itu sebagai Tuhan. Berdoalah kepada pemilik Ka'bah ini, ya agar diselamatkan Ka'bah ini. Sampai kemudian ketika mereka berdoa, tiba-tiba datanglah sekelompok burung, berkelompok-kelompok, ababil, jamaat, berkelompok-kelompok. Maka bukan burung ababil, salah kita. Ababil itu artinya berkelompok-kelompok. Burung berkelompok itu artinya, berkelompok artinya ababil itu jamaat, kelompok-kelompok. Toiron burung, toiron ababil, kelompok-kelompok burung. Ini yang datang. Ya. Sampai kemudian burung ini kecil kan. Dan di masing-masing burung membawa 3 batu. Ini sebenarnya tanah liat yang mengeras, bukan batu, tapi tanah yang mengeras. Sebagian mengatakan tanah dari neraka. Ya. Atau tanah yang Allah siapkan memang. Kalau yang dari neraka ya, atau barangkali neraka tapi sudah diturunkan kualitasnya itu. Kenapa? Karena Ibnu Abbas mengatakan 1 tetes saja gislin, 1 tetes saja dari neraka itu akan sampai ke bumi, hancur bumi ini. Ya. Jadi itu memang ya, itu kualitasnya sudah diturunkan, disesuaikan lah kapasitasnya. Ya. Ya. Ya bukan KW itu asli, tapi diturunkan kualitasnya. Ya. Sampai kemudian masing-masing burung ini membawa 3 batu, 2 di kakinya dan 1 di cucuknya. Cucuk kan istilahnya ya, di paruhnya. Ya. Paruh ya. Nah, inilah yang kemudian dilemparkan oleh apa? Oleh mereka kepada pasukan Abraha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau tahu atau bukankah engkau tahu wahai Muhammad apa yang telah dilakukan Tuhanmu kepada pasukan gajah? Ya, ini kemarin saya katakan ini namanya ilmu apa? Ilmu kan dibagi menjadi 3. Ilmu yakin, terus ainul yakin, terus hakul yakin. Ini apa ini? Ini ilmu yakin. Karena ilmu yang didapatkan melalui apa? Mendengar cerita. Dan ini kasusnya mutawatir bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kejadian ini terjadi antara 40 atau 50 hari sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menyebut ini sebagai ilhas. Ilhas itu adalah keajaiban pada seorang calon nabi. Sebagaimana berbicaranya Nabi Isa, itu berbicaranya Nabi Isa bukan mukjizat, itu namanya ilhas karena terjadinya sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Nah, ini untuk ilhasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana api yang abadi yang tidak pernah padam. Kata sebagian ulama itu padam ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang yang ada di Romawi berjatuhan, ya. Termasuk saat itu yang tanda kelahirnya Rasul adalah apa? Ini dihancurkannya pasukan gajah, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ini kata Syekh Muhammad Ali Asy-Shinqiti. Beliau mengatakan, ini menunjukkan sebesar apapun kezoliman itu pasti akan runtuh. Ini kan kekuatan se-Arab itu tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Bahkan orang Mekah pun sudah putus asa, tidak berani. Gajah Mahmud itu pelan Mahmud ya. Ini apa Mahmud manusia nih. Mahmud gajah ini paling besar. Dan luar biasanya setiap kali Mahmud ini, karena dia pimpinan gajah, setiap kali diarahkan ke Ka'bah, dia apa istilahnya? Duduk. Tetapi begitu diarahkan berlawanan dengan Ka'bah, dia berlari. Jadi diarah enggak bisa. Ya, sampai datanglah kemudian burung-burung itu. Jadi ini kan orang Mekah sudah enggak, Arab kalah semua, Mekah sudah pasrah. Tapi sehebat apapun kezaliman itu pasti akan runtuh. Pasti akan kalah. Ya. Jadi jangan khawatir gitu, ya. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ini Masya Allah, gajah itu kan hewan paling besar yang berjalan di atas muka bumi. Dihancurkan dengan burung yang kecil, ya, termasuk makhluk yang paling kecil di antara burung-burungnya. Yang apa? Yang apa namanya? Yang berterbangan di atas udara. Jadi kadang sesuatu yang dahsyat itu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dikalahkan dengan sesuatu yang kecil. Ini untuk
untuk menjatuhkan kesombongannya. Namrud raja di raja. Saya sering ceritakan 4 raja kata Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah yang menguasai seluruh dunia. Enggak tanggung-tanggung seluruh dunia. 2 kafir, 2 Islam. Yang kafir ini yang pertama adalah Namrud. Yang kedua adalah Nebukadnezar, Bukhtanasor, penguasa Babilonia. 2 dari kalangan Islam. Yang pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang kedua adalah Dzulqarnain yang disebutkan di surat Al-Kahf. Ini kata Ibnu Katsir. Ya. Namrud ini kekuasaannya seluruh dunia. Matinya gara-gara lalat. Ada yang mengatakan gara-gara nyamuk. Cuman memang ini nyamuk ini kayaknya berkeluarga sama Ayu Ting Ting. Alamat palsu. Iya. Dia harusnya terbang di luar. Ini masuk ke telinganya Abraha. Ya. Dia lihat, ini barangkali alamat kayak Grab itu kan nyari-nyari aplikasi, terus lanjut aja dia masuk ke dalam ke dalam tubuhnya Abraha. Nah, itu yang main-main. Nyari alamat di dalam itu muter-muter. Antum bayangkan ya. Yang di luar saja nyamuk itu. Ini tuh di atas otak terberangkak ini kan la ilaha illallah. Batur bercerita keakaan, arwah nih sedut balin. Si gedak si berangkak yang tino nging macam ngamuk kadu kereng nu. Dia pikir sudah nggak ada tidur, nying. Arwahnya sedut balik. Itu di luar, bayangkan itu. Lalu bagaimana jika nyamuk ini ada di dalam tubuh? Allah ingin begitu kadang. Saya juga Masya Allah terkesan sekali dengan ungkapannya Ustaz Adi Hidayat. Beliau pernah salah pada perkara yang sangat standar pembahasannya ketika menisbatkan bahwa Imam Malik bin Anas, Imam Maliki adalah putra dari Anas bin Malik, sahabat. Jauh. Ya, jauh. Ya. Kemudian beliau mengatakan barangkali ini cara Allah ingin menegur saya karena saya sudah terlalu merasa tinggi. Allah tegur dengan maklumat pengetahuan yang sangat standar. Ternyata betul itu, sangat masuk akal. Memang nggak boleh kita merasa tinggi itu. Apalagi dengan segala fasilitas yang kita miliki, nggak usah merasa tinggi. Ya. Betapa gampang bagi Allah menghancurkan pasukan gajah itu dengan apa? Dengan burung yang sangat kecil. Dan kata beliau ini yang menjadi berita gembira sesungguhnya. Kezaliman itu pasti akan hancur. Yang melempari mereka tarmihim bihijaratin min sijil, ya. Dari batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul, asf itu sisa dari makanan hewan ternak. Bahkan yang hewan ternak pun enggak mau makan bekas sisanya itu. Makanan manggot itu. Barangkali hewan ternak pun jadi jelek sekali digambarkan untuk menunjukkan buruknya mereka dan buruknya apa yang mereka lakukan. Ya. Setiap orang yang terkena sama batu ini langsung mati. Mati. Tetapi ada di antara mereka yang selamat. Ya. Termasuk yang selamat saat itu dari batu ini siapa? Abraha. Cuman Allah tidak hanya menurunkan batu saja, tetapi juga menurunkan penyakit bersamaan dengan batu ini. Sehingga Abraha dalam perjalanannya sedikit demi sedikit kulitnya jatuh, dagingnya jatuh, terus sampai di daerahnya di Yaman sudah mati, tidak tersisa dari dirinya kecuali hanya tulang belulang saja. Jadi coba lihat di sini ada pelajaran yang luar biasa. Kadang Allah mengirimkan azabnya, mengirimkan hukumannya dengan sesuatu yang tampak. Batu itu kan tampak. Atau bisa jadi mengirimkan dengan sesuatu yang tidak tampak. Contohnya corona ini. Ini kita tidak katakan azab, kita tidak klaim azab, tetapi Allah menguji kita dengan corona yang nggak tampak, coba. Aneh. Ya. Sehingga banyak yang mati itu ya terkelupas kulitnya. Tidak ada yang selamat. Di antara satu pun tidak ada yang selamat. Ima dia langsung mati, ima dia mati dalam perjalanan kembali. Kalau di dalam kitab ini, di dalam kitab Tafsir Munir ini ada selamat satu orang. Tetapi kata Ibnu Katsir gharib. Riwayatnya gharib. Kalau gharib itu kata Ibnu, di dalam sebagian ulama mengatakan, kalau Ibnu Katsir mengatakan gharib, lemah sudah tidak bisa dijadikan dasar. Ya. Jadi ini pelajarannya ya dari surat Al-Fil. Allah memperlakukan pasukan gajah itu sampai seperti itu kenapa? Li'ila fi Quraisy. Makanya menyambung dua surat ini. Untuk menjaga kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ini ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka punya kebiasaan itu melakukan perjalanan untuk berniaga. Karena mereka ngumpulin duitnya itu ya duit, uang. Kalau di Madinah kayanya itu karena punya banyak kebun. Di Badui, di daerah pedalaman kayanya itu karena punya banyak onta. Nah, di Mekah itu kayanya kalau punya banyak uang. Dan uang didapatkan melalui perniagaan. Jadi mereka biasa berniaga. Ya. Nah,
Ini berniaganya kedua tempat, ya. Yang pertama ke Yaman, yang kedua ke Syam. Yaman ini kan daerahnya siapa tadi? Daerahnya Abraha. Yang tadi, bayangkan ini. Subhanallah, dia datang dari daerah yang tadinya rajanya menyerang Mekah. Tanpa mereka berbuat apapun sedikit pun, pasukan ini hancur semuanya. Coba bagaimana orang-orang ini disegani kalau sampai Yaman itu. Siapa yang memperlakukan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini mengingatkan bagi mereka apa yang telah Allah perlakukan, apa yang telah Allah buat untuk orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya penduduk Yaman. Semua orang saat itu kalau tahu orang ini Quraisy dari Mekah, tidak berani macam-macam. Oh, ini waliullah ini. Karena mereka diselamatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka santai saja, mau jalan kapan pun enggak ada berani perampok yang mencegah mereka. Enggak usah macam-macam, kenapa? Diselamatkan sama Allah itu pasukannya. Jadi enggak berani dia. Ya, Allah mengingatkan mereka tentang apa yang telah Allah lakukan kepada mereka ini untuk apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Ingat loh. Ini Ka'bah ini yang 40 tahun lalu Rasul kan menjadi nabi setelah 40 tahun kurang lebih kejadian itu. Ingat loh, 40 tahun, belum lama 40 tahun itu. 40 tahun lalu Allah yang menyelamatkan Ka'bah bagi kalian ini, sehingga kalian itu mau kemana pun bebas, nggak ada yang mencegah, nggak ada. Bebas sekali kalian berdagang. Kalian disegani oleh, sehingga penduduk Mekah ini disegani oleh seluruh penduduk saat itu, semua manusia. Kenapa? Tadi itu kasus ini. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan mereka nikmat ini agar apa? Falyabudu rabb hadzal. Mari sembah siapa? Tuhan pemilik rumah ini. Allazi at'amahum min ju'. Yang telah memberikan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut kepada mereka. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi seseorang melebihi apa? Aman. Tidak ada yang lebih berharga dari seseorang daripada melebihi. Tidak ada yang paling berharga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yajidu quta yaumihi au indahu qutu yaumihi faka'annama hayyizad dunya. Barang siapa yang aman pada dirinya dan keluarganya, rumahnya ini aman, dan dia punya sesuatu yang dia sehat fisiknya, kemudian dia punya sesuatu yang dia makan hari itu, maka seperti dia memiliki dunia dan sini. Karena apa? Coba kita kerja ini untuk apa? Kan untuk mempertahankan hidup kita kan. Salah satunya dengan cara makan. Ya kita makan. Maka sekaya-kaya orang, dia tetap yang dibutuhkan hanya sesuai dengan baduknya saja. Sesuai dengan kapasitas perutnya. Jadi mau makanan semewah sebanyak, tidak bisa dihabiskan satu meja itu. Hanya itu kebutuhan kita. Hanya itu kebutuhan kita. Dia punya makanan banyak sekali. Tapi yang dimakan itu ya sesuai dengan kapasitas ususnya ini, nggak lebih. Nah, kalau udah punya itu apalagi yang dicari? Mungkin Rasul mengatakan barang siapa yang memasuki pagi hari, kemudian dia merasakan aman untuk diri dan keluarganya. Fisiknya itu sehat baik-baik saja. Dan dia punya sesuatu yang dia makan hari itu, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Betul itu. Dan rasa aman ini yang luar biasa. Rasa aman itu terdiri dari dua hal, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa itu? Selamat, ya, bisa mengambil manfaat dan terhindar dari mafsadat, madarat. Itu aja kan intinya. Bisa mengambil manfaat dan selamat dari mafsadat, madarat, itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala lakukan ini kedua-duanya untuk Quraisy. Yang pertama, selamatkan dari madarat. Kapan? Ketika akan dihancurkan Ka'bah. Dan orang-orang Quraisy bisa mengambil manfaat. Karena apa? Karena kemudian bisa berniaga ke sana kemari. Allah lakukan ini. Allah berikan rasa aman. Allah jamin makan dan hidup mereka. Coba. Allah hanya minta apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Tapi kafir mereka. Ya. Maka kita pun harus bersyukur kepada Allah. Coba saja, adanya corona ini membuat rasa aman kita jadi berkurang. Mau kemana pun nggak berani kita. Ya. Maka kita bersyukur. Hanya corona. Coba saudara-saudara kita di Palestina, di daerah Syam, Yaman. Bukan hanya itu. Mereka harus menghadapi peperangan di sana. Enggak aman, sudah begitu, corona lagi ada. Coba, aman, serba tidak aman. Ya. Mau keluar rumah saja, waduh. Mereka malam-malam ngelihat malam-malam ada yang bercahaya, senang kita.
kembang api, mereka roket itu. Makanya saya pernah mendampingi yang terakhir ya, saya dari Palestina, saya tanya, Syekh, antum mau nggak kembali ke Gaza? Tanpa ragu-ragu dia menjawab, demi Allah saya nggak mau kembali katanya. Nggak aman, tapi kata beliau, ini bukan urusan mau tidak mau, ini masalah kewajiban katanya. Kalau ditanya mau tidak maunya nggak mau, siapa yang mau begitu? Air hanya berapa persen yang bisa dikonsumsi? Listrik hanya 2 jam menyala dari 24 jam. Gitu kondisi Palestina. Dan kita sampai kiamat akan tetap membicarakan Palestina. Karena sampai kiamat kita akan membicarakan Al-Isra dan Mi'raj. Coba, makanya Allah berikan nikmat yang luar biasa pada kita ini. Ya. Jika falya'budu rabb hadzal bait, cara bersyukur atas nikmat Allah apa? Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dan ini yang saya sampaikan mana salatnya Rasul itu kan. Salatnya Rasul. Ya kan? Baca apa dia? Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran di satu rakaatnya itu. Itu salat malamnya Rasul. Ketika ditanya mengapa engkau melakukan ini sampai pecah-pecah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka menjadi hamba yang banyak bersyukur? Cara bersyukurnya itu dengan memperbanyak ibadah. Kita bagi yang laki-laki, jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga semaksimal mungkin ibadah yang bisa kita lakukan. Bagi perempuan, yang paling dasar, jaga hijab auratnya, jaga harga diri suaminya. Ini kan bentuk dari ibadah. Jaga puasa, jaga sholat. Perempuan itu kan gampang dia. Ya. Kalau dia jaga sholatnya yang 5 wa idza shollat khamsaha wa shamat syahraha, dia puasa pada bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dia taat pada suaminya, dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu laki-laki. Tapi ini kadang yang salah paham, mohon maaf. Kadang taat kepada suaminya sehingga suami semena-mena tidak mau paham perasaan istri. Sehingga istrinya macam-macam dikit diancam oleh suaminya untuk ditalak, diceraikan. Ini bodoh yang seperti ini. Suaminya lupa, betul Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu zaujata an tasjuda li zaujiha." Jika aku berkenan boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Jadi ini kadang menjadi, saya kadang kalau candain istri itu begitu. Ada orang Jepang, taat pada suami. Enggak doang. Cuman suami jangan lupa, Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan aku adalah orang yang paling baik untuk anak dan istriku. Itu kata Rasul. Jadi jangan semena-mena ya, terutama pengantin baru. Jangan semena-mena. Tidak boleh. Ya, pengantin baru ya, Ustaz Zahid, mohon maaf. Pengantin baru, masih lama rasa baru ya. Jadi tidak boleh, ini harus dipahami. Ya, bukan kemudian suami selalu berharap istrinya menjadi Khadijah. Tidak berusaha dia menjadi, ya bisa jadi Rasul, cuma mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang berharap Fatimah, dia nggak bisa jadi Ali, ya gimana? Ya. Mending Ali muridnya Saci Bawah kan, bisa-bisa saja. Ya. Anaknya betul. Jadi begitu. Nah, kalau suami istri sudah paham yang begini ya, sebagaimana saya sampaikan di nasihat perkawinan antum tadi, suami paham apa tupoksinya, istri juga paham apa tupoksinya, maka keduanya akan berkolaborasi untuk apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dua-duanya akan berkolaborasi, akan berkombinasi, akan berkoalisi untuk membentuk anak keturunan yang soleh. Karena orang yang menikah tujuannya untuk menyisakan orang-orang yang akan mendoakan dia. Begitu ya. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan ini. Sudah jam berapa ini? Jam 2 ya. Sudah 1 jam. Toib. Nah ini barangkali yang saya sampaikan, enggak lama insyaallah ya. Enggak lama, cuma 1 jam saja. Dan sekali lagi kita patut bersyukur. Sesengke-sengke temite kepeng, aman itu saja tidak bisa dibeli dengan apapun itu. Sesengke-sengke temite kepeng. Ya. Aman kita ke sana kemari. Ini nikmat yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Syukuri sebelum nikmat ini dicabut dari diri kita. Karena di antara hal yang menyebabkan nikmat hilang dari kita adalah kufur terhadap nikmat yang diberikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, termasuk berkeluarga teman-teman sekalian yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga pada waktunya insyaallah. Ya, manfaatkan betul keluarga ini sebagai ladang untuk mencari pahala sebesar-besarnya. Ya.
Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jika saya pernah sampaikan, jika seorang sahabat bisa memberikan syafaat, mengeluarkan sahabatnya dari dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada hubungan darah, tidak ada ikatan di antara keduanya, lebih-lebih seorang suami untuk istrinya, atau seorang istri untuk suaminya, atau bapak untuk anak-anaknya, anak-anak untuk bapak atau ibunya. Jadi selalu jangan sampai karena sibuk di luar, karena sibuk dengan amanah di luar sampai rumah marah-marah. Ini peringatan untuk saya. Sibuk di luar sampai rumah tersisa hanya lelahnya saja, sehingga di rumah bawaannya marah, nggak boleh. Dakwah utama itu kepada keluarga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali dipesankan apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Makanya begitu ayat ini turun, Rasul mengumpulkan semua keluarganya. Orang Mekah kan keluarga Rasul semua itu. Dikumpulkan, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani, dikumpul satu-satu persatu. Amkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Fa inilah amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak akan mampu menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kalian tetap kafir. Dan Rasul berkata kepada Fatimah yang usianya sekitar 7 tahun saat itu, ya Fatimah, wahai Fatimah, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari api neraka, karena aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika berada di dalam kekafiran. Maka keluarga, ya. Tetapi keluarga tidak akan pernah baik kalau kita tidak berusaha untuk menjadi baik, dan kita tidak akan pernah menjadi baik kalau kita tidak pernah menuntut ilmu, karena salah satu sarana yang paling utama untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang baik apa? Ilmu. Baik, ini barangkali panjang nanti kalau masalah keluarga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya sengaja lama-lama sebenarnya biar kita hujan sama-sama, enggak usah pulang dulu, ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.